kita bisa kasih pertanyaan nih buat Watchdog, Greenpeace dan kawan-kawan atau para pembuat film Sexy Killers ini. Sebenarnya yang mau dilawan atau dicari alternatif terhadapnya itu apa? Oke, aku udah siap nih. Yuk. Oke, halo, balik lagi bersama kami di Bergibah bersama kami. Kok lemes? Masa lemes sih? Enggak. Di edisi kali ini kami akan ngomongin satu film dari Watchdog lagi, judulnya Sexy Killer. Ya, film ini banyak ditonton ya, banyak diulas juga. Fenomenal. Yoi. Iya, yang nonton banyak, jutaan, puluhan juta. Terus 36 juta. Ya, menurut kami film ini bagus. Jadi kami mau obrolin di sini. Apa nih yang mau diobrolin, Mbak, Mas? Ya, kita review aja dulu. Iya. Apa intinya nih? Film ini intinya apa gitu? Aku sih tertarik banget waktu lihat film ini pertama ya, kayak wow. Iya, film ini menarik bagiku karena yang bikin ini kan para jurnalis kan. Jadi dia dapat datanya dan sebagainya, kemampuan menembus narasumber, kemampuan menembus data-data itu menurutku oke. Iya. Jadi dia buka semuanya di situ dan orang yang nonton jadi jelas bahwa alirannya kemana ini. Misalnya kalau dalam teknik investigasi itu kan ada teknik follow the money, uangnya larinya kemana. Kalau ini kan komoditas ini siapa yang siapa yang jual nih komoditas ini gitu. Itu ketahuan semua kan orang-orangnya. Di film itu ada apa ya, kayak peta. Itu ini kesini. Ini kan filmnya tayang 13 April pertama ya di YouTube. Iya. 2019. Yang sebelumnya dia diputar di jaringan-jaringan. Aku nonton di jaringan itu. Enggak di YouTube. Aku nonton di Nobar terus. Berarti lu dalam jaringan ya? Iya. Aku nonton di sana. Jaringannya mahasiswa. Gue pikir lu orang dalam jaringan ya. Itu aku nonton sebelum ini di YouTube, pemutaran lewat jaringan-jaringan itu. Ya 13 April ini sebelum, kalau nggak salah Pilpres itu tanggal 9. Ya, beberapa hari atau minggu atau bulan setelah itu, segera itu. Tapi di jaringan udah diputar dulu sebelum Pilpres. Nah ini orang yang nonton tuh jadi kayak wah ternyata sama aja mau milih. Waktu itu Jokowi Prabowo, mau milih Jokowi sama Prabowo sama aja, mereka sama-sama ada di belakang komoditas. Yang dikritik film ini adalah energi batu bara, di belakang komoditas energi kotor. Nah ini yang menurutku dia menariknya adalah datanya valid. Tapi setelah dipikir-pikir ulang, dilihat lagi lebih kritis, sebenarnya ada kritiknya kurang dalam sehingga kurang tidak mencapai dasar gitu. Dia nggak capai dasarnya itu. Sorry kalau aku coba bahasakan ulang yang kamu omongin itu, kira-kira ada dua teori yang dipakai kalau kita bayangin ya sebagai non pembuat film, sebagai penonton lah kita penonton. Kira-kira ada dua teori dalam film ini, yaitu teori yang kamu bilang tadi follow the money atau follow the commodity, dan juga soal jaringan ekonomi politik dari para pemain di sektor itu kan. Itu teorinya. Dan kamu bilang kurang mendalam teori itu di dalam film ini. Gimana kira-kira ini ya arahnya kurang mendalam itu? Ya aku pikir dia cuma ngeritik itu pemakaian energi kotor, lalu menawarkan alternatifnya itu kan secara umum begitu. Bahwa energi ini kotor, ada alternatifnya. Terus yang kedua adalah bahwa energi kotor ini ada loh yang ada orang-orang yang menjualnya, dan itu adalah orang-orang yang di
Padahal energi kotor ini dampaknya itu ya kalau film ini bilang mematikan kan, sampai akan mati, sampai ini nggak bagus bagi kelangsungan bumi, begitulah kayaknya dia bilang, kelangsungan hidup. Iya. Nah itu. Ya dampaknya macam-macam. Ya, Kalau di ada film yang itu pencemaran udara, kemudian orang sakit kena ispa. Kok ada yang meninggal di film itu kan? di lubang tambang juga. Ya di anak-anak masuk lubang tambang, terus ada ibu-ibu yang kena itu. Nah, dia sajikan energi alternatif terhadap batu bara, yaitu energi matahari, kasus di Bali itu kan. Ya, panel surya. Iya. Panel surya. Bisa kita frame begitu kan, bagaimana film itu menampilkan orang bernama Gung Kayon itu kan. Iya. Aku bisa putar satu petikan dari film itu, mungkin agak panjang tapi menurutku nggak apa-apa supaya kita benar-benar dapat materialnya, apa yang kita maksud dengan alternatif yang dibidik dalam film ini kan. Aku putar ya. Akan turun dan tak ada tanaman yang bisa tumbuh. Saat itu tak akan banyak pilihan bagi petani seperti Ketut Mangku. Namun tak semua orang di Bali berada dalam posisi tak punya pilihan. Sebagian listrik gedung ini menggunakan energi matahari dan berhemat jutaan rupiah per bulan. Mungkin kalau untuk skala kantor atau rumah, mungkin yang dilakukan ini sebuah solusi in situ lah ya, atau solusi yang di lokasi. Tapi kalau kita pikirkan kebutuhan massal seperti ini, 200.000, 1 juta, 10 juta rumah tangga, apa solusi energi itu? Saya pikir ya in situnya ya di situ tersebar di para pengguna itu, dan besarnya area pembangkitan karena tenaga surya selalu kait dengan area luas area pembangkitan, ya harus kita proporsionalkan dengan yang mereka gunakan. Bagi Gung Kayon, tak perlu ada pusat pembangkit dengan lahan luas yang mendistribusikan listrik ke setiap rumah dengan jaringan dan kabel-kabel panjang atau interkoneksi. Setiap rumah cukup menyediakan ruang 1 meter persegi untuk setiap Rp10.000 biaya listrik per bulan. Jika biaya listrik bulanan Anda Rp300.000, berarti butuh setidaknya 30 meter persegi untuk memasang panel surya. Bahkan bidang vertikal pun dapat digunakan. Bagi Gung Kayon, jika lembaga keuangan bisa memberikan kredit motor, mestinya juga mudah memberikan kredit panel surya untuk setiap rumah. Bahkan jika perlu, negara mensubsidi bunganya. Nah, ya. Itu alternatifnya berarti panel surya kan? Dan kredit. Ya, bisa diperoleh dengan skema kredit. Iya. Apa maksudnya? Apa poinnya menyorot kredit? Dari dia dulu ya, berangkat Iya. dari dia. Kan dia berpikir bahwa ini susah diakses karena mahal kan mungkin. Ya. Solusinya adalah kredit. Ini aku agak bertanya-tanya loh. Kalau kita kasih kredit utang kan? Ya. Kredit ini kan krediturnya kan yang memberi utang itu kan yang untung, karena dia mendapat bunga dari utang. Lalu yang pengutangnya itu kan dia rugi, karena dia harus membayar bunga. Itu kan yang dimaksud dengan kapitalisme finansial. Nah, ini menyodorkan energi alternatif, tapi dalam skema kapitalisme. Jadi poinnya tadi itu nyambung berarti ya, kritiknya adalah energi kotor tapi bukan kapitalisme, begitu kan? Dan aku rasa kalau kita bandingkan bagaimana dia mengulik perbankan syariah ini, skema syariah dikulik sampai detail dan mendalam. Jadi seharusnya dia bisa kulik juga skema kredit itu. Poin saya mengatakan bahwa dia bisa mengulik skema syariah dengan mendalam. Misalnya di jam 1.13 itu coba aku putar bagaimana dia kulik syariah secara mendalam ya. Dengan cara apapun harus dikejar. Jika sebagian besar dari 35.000 megawatt yang disebut Presiden Jokowi adalah batu bara,
maka ini adalah kabar baik bagi setidaknya 10 perusahaan batubara terbesar di Indonesia. Sebab 60% dari seluruh bisnis batubara dikuasai oleh 10 perusahaan ini. Selain menambang batubara di hulu, di industri hilir mereka juga para pemilik PLTU. Jumlah PLTU dan kapasitas yang dimiliki bervariasi dan sebagian dalam tahap perencanaan, perluasan, konstruksi, atau komitmen investasi. Sebagian besar mereka memang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Bahkan juga tercatat sebagai perusahaan bersaham syariah seperti Adaro Energy, Bayan Resources, Harum Energy, Indika Energy, Indo Tambang Raya Megah, Bukit Asam, hingga Toba Bara Sejahtera. Saham syariah adalah saham yang dianggap tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Lembaga yang menentukan perusahaan-perusahaan tambang berstatus syariah ini adalah Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Lantas siapa yang memimpin Dewan Syariah Nasional MUI? Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang juga Ketua MUI. Nah, itu tadi. Iya. Jadi ketika mengulik syariah, dia lebih detail, dan ini terjadi pada saat menjelang Pilpres kan. Jadi kalau kita bandingkan dengan itu, kalau dia mengerti bahwa kredit juga adalah skema kapitalisme finansial, sebenarnya dia bisa kulik itu lebih mendalam kan skema kreditnya. Jadi itu aku mikirnya ini seolah-olah memberikan alternatif bahwa ini nanti bisa kok keluar dari skema kapitalisme, karena kan maksudnya dia kan satu rumah hanya butuh sekecil itu, artinya tidak terakumulasi di satu perusahaan besar seperti batubara misalnya, produksi energinya itu loh, bisa di rumah masing-masing, itu kan yang dia maksud. Tapi untuk mencapai itu tetap aja balik lagi ke skema kredit yang itu skema kapitalisme lagi, finansial. Iya, belum keluar dari kritiknya, belum keluar sampai situ dia. Nah, ini poin ini bisa kita perjelas dengan juga mengambil satu material lagi dari film ini, bagaimana naratornya itu membaca semua yang terjadi ini adalah sebagai akibat dari salah pilih energi. Untuk mempertegas bahwa kritik yang kita identifikasi bahwa kritik dia adalah kepada jenis energi, bukan kepada kapitalisme kan. Aku coba putar ya. Ini gambaran konflik yang terjadi jika kita salah memilih energi. Itu. Naratornya mewawancarai Bung Kayan itu, ini gambaran konflik yang terjadi jika kita salah memilih energi ya. Jadi dia melihatnya sebagai permasalahan salah memilih energi. Ya, itu. Bagi dia ada energi yang lebih baik gitu kan. Tapi dia tidak menyoroti jika energi itu baik dikelola dengan sistem yang buruk. Ujungnya ke sana aja. Toh yang namanya panel surya itu kan kan nggak mengoperasikannya kan nggak cuma panel gitu aja, kan butuh baterai untuk penyimpanannya itu, produksi baterainya dan sebagainya itu kan yang kemarin rame itu kan yang Elon Musk bikin lithium itu. Ini Elon Musk itu kan diagung-agungkan sebagai dia itu pembawa energi bersih. Nah, ya itu. Dari ketiga poin itu, bagaimana skema kredit tidak dibidik dengan kritis, tidak dikulik, dibandingkan dengan bagaimana saham syariah dikulik dengan detail. Artinya mereka punya kemampuan mengulik kan sebenarnya. Tapi karena perhatiannya mungkin tidak ke kredit sebagai skema kapitalisme finansial, dia nggak kulik itu. Dan bagaimana poin ketiga, permasalahan konflik yang muncul dilihat sebagai akibat kesalahan memilih energi. Maka aku pikir sah kalau kita sebutkan bahwa sebenarnya film Sexy Killers ini kritiknya adalah terhadap energi kotor batubara. Kritiknya bukan terhadap moda produksi kapitalisme. Dia film ini kan, makanya dia tidak menawarkan alternatif sistem, karena dia tidak mengkritik sistem. Ditambah lagi poin-poinmu tadi, siapa yang memproduksi panel surya, siapa yang memproduksi baterai, siapa yang akan untung dari semua proses produksi itu, dia nggak masuk ke situ kan, bukan pada sistem kapitalisme itu.
Nah, sebenarnya menurutku nggak ada masalah orang seperti filmmaker, Watchdog dan kawan-kawan, siapa aja tuh, aku lupa siapa aja, tapi ada Greenpeace, ada macam-macam, terima kasih di belakang, barangkali Jatam juga, jaringan vokasi tambang ada di situ. Nggak ada masalah soal pilihan sikap politik seperti itu, karena itu orang bebas aja kan memilih atau bersikap politik seperti apa. Tapi, nah ini ada tapinya. Tapi kayak yang sering kita obrolin itu, bagaimana satu permasalahan diidentifikasi itu berujung pada bagaimana solusi akan dibayangkan kan. Dan itu kalau kita berbicara gerakan sosial, dampaknya bisa berbeda. Ya, misalnya ya, kalau dampak pertama misalnya, kalau kritiknya adalah terhadap energi kotor batu bara, itu saya sebut masih kritik sektoral. Ya, karena ada sektor yang lain. Ada sektor lain, misalnya buruh berbicara soal upah rendah. Rakyat miskin kota berbicara soal hunian. Petani berbicara soal perampasan tanah. Ini semua muncul terartikulasikan dalam kritik yang berbeda-beda, energi kotor, kemudian upah murah, hak atas hunian rakyat miskin kota misalnya, hak atas tanah atau supaya tidak terjadi perampasan tanah di pedesaan. Itu seolah-olah semua berbeda kalau dibidik sektoral begitu, dan itu membuat gerakan susah bertemu secara logis. Dia akan semakin susah untuk bertemu dalam satu kekuatan yang lebih saling mengerti. Nah, ya itu menurutku kelemahannya. Maksudnya begini kan, ada beberapa hal masing-masing yang dikeluhkan oleh misalnya kayak petani kehilangan lahan, terus buruh upahnya murah, kaum miskin kota susah digusur. Itu kan sebenarnya muaranya di mana itu kan? Nah, itu. Iya, Watchdog nggak ke situ ini. Iya, sebenarnya bisa dinaikkan satu level lagi perbincangannya, dan saya pikir peran kita bergibah ini yang menemani film Watchdog inilah, supaya perbincangannya bukan dalam tanda petik cuma soal energi kotor batu bara, tapi juga soal moda produksi kapitalisme, dan itu dibincangkan dengan sadar supaya sektor-sektor anti energi kotor tadi, anti buruh murah, upah buruh murah, anti penggusuran kaum miskin kota, anti perampasan tanah petani itu bisa ketemu dalam satu perbincangan, misalnya soal memikirkan moda produksi kapitalisme, dan dengan itu secara teoritis dia lebih gampang untuk beraliansi, gerakannya makin murah bersatu kan, begitu logikanya. Itu dampak yang pertama, sektoralisasi gerakan atau susah beraliansinya gerakan secara teoritis kalau membidiknya lewat isu sektoral seperti energi kotor itu kan. Ada selanjutnya? Ya, dampak yang kedua itu justru gerakan itu bisa terfragmentasi, terpecah-pecah. Ya, ini kelihatannya sama tapi beda. Kalau yang pertama tadi kan susah beraliansi karena isunya sektoral. Yang kedua justru terpecah. Aku bisa kasih contoh misalnya dalam kasus energi geotermal. Energi geotermal ini kan dikampanyekan oleh para pendukungnya sebagai energi ramah lingkungan, rendah karbon. Tapi ada kolega yang bilang itu adalah energi tinggi korban, rendah karbon tinggi korban. Yoi. Nah, karena dia dilihat sektoral, karena perspektifnya sektoral tadi, organisasi seperti Greenpeace itu dulu sempat termakan kampanye rendah karbon dan dia mendukung geotermal. Tapi kita lihat sekarang di mana-mana orang di Indonesia banyak menolak geotermal karena orang keracunan, terjadi gempa, air kualitas dan kuantitasnya rusak dan turun, sehingga orang menolak itu. Aku nggak tahu sekarang si Greenpeace masih mendukung atau enggak energi geotermal itu. Ya, aku barusan mau tanya. Setelah orang-orang banyak setelah banyak korban dari energi geotermal. Greenpeace kemana? Suaranya nggak kedengeran ini, padahal dulu dia mendukung itu. Ini disebabkan karena tidak terkonsolidasi, karena fragmentasi itu. Jadi tidak jelas sikapnya.
Ya harusnya si Greenpeace secara terbuka aja mengakui. Kalau nggak salah link yang itu sudah dihapus dari websitenya, aku pernah lacak lagi. Tapi tidak juga melakukan satu klarifikasi dulu kami salah sekarang kami begini. Menurutku itu sah aja sebenarnya dilakukan. Nah, jadi susah kemudian. Misalnya aku kena dampak geotermal. Di sana kena dampak tambang batu bara. Organisasi seperti Greenpeace menolak tambang batu bara tapi mendukung geotermal di masa lalu misalnya. Kan aku susah ketemu dengan penolak tambang batu bara kalau aku yang terdampak geotermal, karena Greenpeace ini memegang peran penting dalam gerakan sosial. Dia punya energi sumber daya besar yang menghubungkan banyak orang. Susah ketemu kemudian, itu maksudku yang memicu fragmentasi di kalangan gerakan sosial. Nah, jadi mungkin kelihatan kecil, sepele atau itu kan cuma teori aja, bukan. Tapi teori ini kemudian menentukan bagaimana orang atau berbagai kelompok gerakan itu beraliansi atau enggak, kan begitu cara melihatnya. Ini bisa saling musuhan kalau gini caranya. Iya tuh, misalnya itu tadi susah ketemu, ya lebih lanjut lagi bisa saling musuhan. Bisa saling musuhan, pecah. Jadi orang nggak jelas nih siapa yang dilawan kan? Melawan masing-masing, nggak jelas. Maksudnya tidak punya musuh bersama. Nah, itu musuh bersama itu. Nggak punya musuh bersama. Iya, jadi kalau kita bisa kasih pertanyaan nih buat Watchdog, Greenpeace dan kawan-kawan atau para pembuat film Sexy Killers ini, sebenarnya yang mau dilawan atau dicari alternatif terhadapnya itu apa? Kompleks energi kotor seperti batu bara kah? Atau moda produksi kapitalisme? Apa yang mau dicari alternatifnya nih? Itu atau dua-duanya? Atau dua-duanya? Atau yang kritik dua-duanya? Atau masih ada lagi yang lain-lain? Aku pikir itu pertanyaannya untuk pembuat film. Dari kita ya. Dari kami. Kami bukan kita. Oh, dari kami para penggibah ini. Para penggibah